Yulianti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hampa, Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan materi. Standar kompetensi: memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan. Kompetensi dasar: mengidentifikasikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Indikator: menjelaskan struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun. Menunjukkan letak epidermis, korteks, dan stele pada tumbuhan. Menjelaskan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan. Menunjukkan bagian daun yang berperan dalam fotosintesis. Tujuan pembelajaran: siswa dapat membedakan struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Siswa dapat menjelaskan transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Sel dan jaringan. Jaringan meristem dibagi menjadi meristem apikal, meristem interkalar, meristem lateral. Jaringan permanen dibagi menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Macam-macam jaringan permanen tumbuhan: jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan gambus. Macam-macam jaringan pada organ tumbuhan: akar, batang, daun, dan bunga. Akar. Fungsinya: meletakkan tumbuhan pada substrat. 2. Menyerap air dan berbagai garam mineral. Tempat menyimpannya makanan. Sebagai alat pernapasan, misalnya pada tumbuhan rawa. Menghasilkan hormon yang dapat merangsang pertumbuhan batang. Struktur anatomi akar: epidermis, korteks, endodermis, stele. Batang. Fungsi sebagai alat transportasi, yaitu menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sebagai tempat meletakkannya daun, sebagai tempat penyimpanan, misalnya untuk penyimpanan pada pakus dan penyimpanan makanan pada tebu. Struktur anatomi batang: epidermis, korteks, sempulur, jaringan pembuluh. Daun. Fungsinya: membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gautasi. Menyerap CO2 dari udara, respirasi. Struktur jaringan luar daun: layan daun, tangkai daun, pelepah daun. Struktur jaringan dalam daun: epidermis daun, mesofil daun, berkas pengangkut, jaringan penyusun dan fungsi daun dikotil: epidermis, kutikula, stomata, rambut kelenjar, mesofil, urat daun. Penyusun jaringan fungsi daun monokotil: ada epidermis dan kutikula, stomata, mesofil, urat daun. Bunga. Fungsinya: sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, sebagai alat perhiasan. Bagian-bagian bunga: ada kelopak, mahkota, benang sari, putik. Macam-macam bunga: bunga jantan, bunga betina, bunga lengkap, dan bunga tidak lengkap. Proses pengangkutan pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan garam mineral dibagi menjadi 2: pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler dibagi menjadi 2: pengangkutan apoplas, pengangkutan simoplas. 2 faktor-faktor mempengaruhi pengangkutan air: daya hisap daun, kapilaritas batang, tekanan akar. Pengangkutan hasil fotosintesis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.